وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini tema kita adalah jalan-jalan setan untuk menggoda manusia dan menggelincirkan kita. Kita sama-sama tahu bahwa setan itu telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggelincirkan kita, dan itulah pekerjaannya siang dan malam. Bagaimana mencari celah, mencari jalan agar supaya manusia ini mengikutinya dan akhirnya menemaninya nanti di neraka. Sehingga kita perlu mengilmui tentang apa saja jalan yang memungkinkan setan itu menggelincirkan kita. Para ulama telah membahas judul ini secara mendetail dan kita tinggal menggali dari khazanah karya-karya mereka. Salah satu hal yang dibahas untuk tema ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahumallah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan kepada kita satu guidance, ya, panduan untuk membekali diri kita bagaimana kita mengantisipasi jalan-jalan setan yang bisa menaklukkan kita. Ada satu metafora yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya itu, bahwa kalau diri kita ibaratkan benteng yang selalu ingin dijebol oleh setan, maka setan itu mencari celah-celahnya. Nah, celah-celah inilah yang perlu kita antisipasi, ya, supaya setan itu tidak berhasil masuk ke benteng kita dan menguasai diri kita dan menggelincirkan kita. Celah yang pertama setan itu bisa merasuki dan menguasai kita, menggoda kita adalah celah al-hasad wal hirsu. Ya, kalau manusia itu dirasuki rasa hasad, kedengkian, ya, ini hasad ini bahaya ini, ya. Kalau dalam hidup ini kita dirasuki oleh kedengkian, maka sangat mudah setan itu untuk artinya mempermainkan kita. Coba perhatikan orang yang hasad itu, orang yang dengki itu, pasti tindakan-tindakannya tidak terkontrol, ya. Kadang-kadang bahkan dia melakukan hal-hal yang sangat tercela, tidak terpuji, karena dipengaruhi oleh hasadnya. Jadi begitu ada hasad yang hinggap di hati kita, itu setan sangat mudah menggoda kita, menggelincirkan kita. Makanya secara khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kepada kita peringatan, iyyakum wal hasad, ya, jauhilah oleh kalian yang namanya hasad itu, karena namanya hasad itu dia membuat kebaikan kita itu fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu memakan kebaikan kita, menghabiskan kebaikan kita sebagaimana api itu menghabiskan kayu bakar. Ya. Maka kalau ada bibit-bibit hasad dalam hati kita, segera kita jauhkan. Ya, segera kita sembuhkan, segera kita pulihkan. Jangan kita perturutkan yang namanya kedengkian, hasad itu di hati kita kepada orang lain. Karena itu yang akan membuat setan itu mudah mempermainkan kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, celah setan itu memasuki hati kita, menggoda kita, menggelincirkan kita adalah al-hirsu. Al-hirsu itu adalah ambisi yang berlebihan, yang tidak bisa dikendalikan. Kalau seorang anak manusia itu dirasuki ambisi yang sangat kuat, ya, punya ambisi ingin berkuasa, ya,
yang tidak bisa dikendalikan, ya. Ambisi kekayaan, ambisi kehormatan, gitu ya. Itu kalau ambisi itu tidak terkendalikan dengan baik, ya, maka itu setan mudah mempermainkan, lakukan ini, lakukan itu, ya. Sehingga kita perlu berhati-hati, jangan sampai ambisi kita itu membuat setan itu mudah mempermainkan kita. Saya tidak ingin mengatakan bahwa yang namanya ambisi terhadap harta kekayaan itu tidak boleh. Ambisi terhadap kekuasaan itu tidak boleh. Boleh saja, silahkan saja. Tapi yang mesti diingat adalah bahwa ambisi kita itu sesuai dengan panduan syariat. Artinya, ambisi kita itu tidak membuat kita menghalalkan segala cara. Nah, di sini titik rawannya. Titik rawannya itu adalah bahwa banyak orang ketika ambisinya menguat begitu ya, dia melupakan koridor syariat. Ya, dan disitulah setan masuk, ya. Sampai-sampai dalam perhelatan perbuatan kekuasaan, apakah itu pemilu, apakah itu pilkada gitu ya. Itu para kontestan itu dalam kontestasi itu melakukan hal-hal yang akhirnya sangat tidak masuk akal. Pergilah ke dukun, pergi ke paranormal, ya, menyogok, melakukan hal-hal yang sifatnya itu meneror orang lain dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Dihalalkan segala cara untuk sebuah ambisi. Makanya ambisi itu perlu dikelola, jangan sampai setan masuk di situ dan akhirnya menguasai diri kita dan mengarahkan kita pada hal-hal yang membinasakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di berikutnya, saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, celah setan menguasai diri kita itu adalah al-ghadab. Ya. Rasa marah. Ya. Coba perhatikan. Kalau orang marah itu akalnya tidak berfungsi dengan baik. Ya. Logikanya tidak main kalau orang itu lagi marah dan di puncak kemarahannya. Ya. Maka yang namanya kalau kita ingin marah, itu marah yang terkendali. Agama tidak melarang kita untuk marah. Nabi juga pernah marah, biasa marah gitu ya. Tapi kemarahannya adalah kemarahan yang terkendali dan selalu dalam koridor kebaikan dan kebenaran gitu ya. Nah, yang terjadi kalau kita tidak berhati-hati, ya, kemarahan itu membuat kata-kata kita tidak terkontrol. Membuat tindakan kita tidak terkontrol. Ya. Makanya perlu untuk kita punya rem yang pakem tentang kemarahan ya. Kapan kita mesti marah, dan pastikan ketika kita marah kita tetap logis dalam berpikir begitu ya, tetap bisa mengendalikan kata-kata dan tindakan kita. Ya, ada orang yang marah, ketika dia marah itu keluar kata-kata yang kasar ya. Bahkan dia menendang, memukul ya, dan seterusnya. Tindakan-tindakannya jadi tidak terkontrol, tidak terkendali. Disitulah setan memainkan perannya. Lakukan lagi ini. Akhirnya kita bertindak sangat jauh pada koridor-koridor kebaikan dan yang semestinya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita dalam kehidupan ini, saudara Allah Subhanahu wa taala, ketika ada godaan untuk marah itu dalam agama itu kan kita diberikan petunjuk ya. Kalau mau marah, ya, yang pertama luruskan niat. Kenapa ini saya mau marah? Gitu ya. Ya, luruskan niat. Kenapa saya marah? Kenapa saya mau marah? Gitu ya. Kalau kemarahan karena Allah, itu insya Allah kalau niatnya lurus, gitu ya, maka insya Allah itu juga akan membawa kita pada hal-hal yang positif. Yang kedua, ketika kita hendak melampiaskan marah kita, karena kita sudah berniat bahwa itu kemarahan kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan perlu berkomitmen untuk menyadari atau menakar tindakan-tindakan dan perkataan kita ketika kita marah gitu ya. Jadi lurusnya niat itu yang pertama akan membantu kita untuk komitmen
dalam tindakan dan perkataan kita itu untuk tetap selaras dengan koridor syariat gitu. Dan disinilah seninya gitu ya. Disinilah seninya. Ketika kita marah itu kita mampu mengelola, itulah orang yang hebat, dan itu masuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Bukan orang yang kuat itu dalam kacamata agama itu orang yang mampu menggulat orang lain, membantingnya sampai dia kalah begitu ya. Bukan itu yang dimaksud dengan orang yang kuat. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Jadi kemarahannya adalah kemarahan yang terukur. Dan sekali lagi, itu tidak akan mungkin ada pada diri kita kecuali kita melatihnya. Ya, kapan saatnya kita marah dan ketika kita akan melampiaskan marah kita dalam marah yang terkontrol. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya, sesuai cerita Allah Subhanahu Wa Taala di sini disebutkan bahwa celah berikutnya setan menguasai kita itu adalah asyahwat, syahwat. Ya, syahwat itu dalam agama kita itu diakui, gitu ya. Ya, hawa nafsu itu ada dan kanalnya disediakan, ya. Syahwat terhadap lawan jenis itu disediakan kanalnya, gitu ya. Syahwat makan dan minum itu diakui, gitu ya. Kita tidak dilarang makan, tidak dilarang minum, gitu. Ya. Ya. Syahwat terhadap kekayaan itu diakui, itu materi, gitu ya. Syahwat terhadap kekuasaan, syahwat terhadap keindahan, gitu ya. Itu semuanya dalam agama itu diakui, gitu ya. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, itu setan justru masuk menguasai kita melalui pintu ini. Ya. Begitu seseorang itu tidak mengendalikan syahwatnya terhadap lawan jenis, hanya dia jatuh pada perzinahan, pergaulan bebas, gitu ya. Itu kalau dia tidak kendalikan, ya. Begitu seseorang itu tabiat manusia, umpamanya syahwatnya terhadap keindahan, umpamanya dia ingin rumah dengan view yang khusus, begitu ya. Dia ingin interior rumahnya itu begini dan begitu, begitu ya. Akhirnya apa? Dia larut di situ, habis waktunya cuma untuk mengejar keindahan-keindahan yang sifatnya materi, gitu. Ya, tenaganya, pikirannya, ya, waktunya itu dihabiskan. Ya, bagaimana caranya supaya penampilan saya selalu wah begitu, stylishnya bagus, dipuji orang, gitu ya. Bagaimana supaya ketika orang datang ke rumah saya orang kagum begitu, ya. Jadi akhirnya dia larut di situ, ya, larut pada syahwat-syahwat keindahan yang dia perturutkan, gitu ya. Dan setan memperemehkannya, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Dan itu kalau diperturutkan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Potensi, tenaga, waktu semuanya habis untuk hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak berhati-hati. Makanya, saudara cintai Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu punya kesiapan, ya, untuk menutup celah itu. Setan tidak mempermainkan kita dalam bab itu, ya, bab tentang mengejar keindahan, ya, kelebihan harta dan seterusnya, ya. Makanya di sinilah juga pentingnya kita memasang niat yang lurus. Kenapa kita mengejar yang namanya materi? Kita mengejar yang namanya materi supaya kita punya kesempatan amal soleh lebih banyak. Luruskan niat kita. Kenapa kita berpakaian-pakaian yang bagus, yang cantik, yang indah, gitu ya? Karena itu juga bagian dari pembuktian rasa syukur, sehingga kita tidak berlebih-lebihan. Ya. Kenapa kita menata rumah kita dengan rapi, dengan cantik, dengan indah, begitu ya? Itu juga karena Allah mencintai keindahan. Tapi kita jadi tidak berlebih-lebihan, gitu ya. Karena niat kita adalah kebaikan, ya, bukan pada hal-hal yang sifatnya memperturutkan sekedar ansih syahwat kita, ambisi-ambisi kita, gitu.
Dan itu yang akan membantu kita untuk tetap mampu mengontrol diri kita tidak larut pada permainan setan. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah salah sekali kita Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita berhati-hati, ya. Dan yang terakhir, ternyata setan itu peluangnya untuk menggoda kita ada pada saat kita kenyang. Ya. Jadi ini celah. Dan alhamdulillah dalam agama kita telah diberikan pendidikan yang luar biasa melalui ibadah puasa. Ibadah puasa itu menciptakan pada diri kita rem, ya, kendali, ya, bahwa kita tidak boleh dalam kondisi yang kekenyangan terus. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya itu memberikan kepada kita statement, ma mal abnu adam wi'a'an syarram min batni. Tidaklah anak cucu Adam itu mengisi sebuah tempat sampai penuh yang lebih buruk dibanding perutnya. Itu perut itu kalau diisi terus, full tank terus, itu kondisi yang buruk. Coba kita perhatikan kalau kita kekenyangan. Ya. Yang pertama itu kita ngantuk, malas untuk bergerak, mager gitu, malas gerak gitu kalau perut kita penuh. Ya. Yang kedua, syahwat meninggi, ya, nafsu itu meninggi itu kalau kita kenyang, gitu ya. Nah, kalau ada penyalurannya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya, itu bahaya, gitu ya. Makanya ini situasi kenyang ini perlu untuk kita berhati-hati, sehingga kita dididik ini untuk sesekali itu melapar-laparkan diri kita karena Allah. Jangan perut kita penuh terus gitu ya. Kalau makan jangan kekenyangan. Ya. Karena ternyata memang kenapa kita dilarang itu untuk selalu kekenyangan? Selain itu buruk pada aspek kesehatan ya. Para pakar juga, para ahli kesehatan juga sudah menjelaskan itu ya. Kalau orang itu selalu kekenyangan kan hanya kelebihan kalori. Dan itu buruk untuk kesehatan kita gitu ya. Nah, dari aspek pandangan paradigma agama juga ternyata begitu. Kalau kita kekenyangan terus, itu dampaknya itu setan akan mudah masuk, menggoda kita, ya, membuat kita akhirnya jauh dari koridor kebaikan dan kebenaran. Nah, inilah hal-hal yang perlu untuk kita berhati-hati ya. Pintu-pintu setan, pintu hasad, ya, pintu ambisi yang tak terkendali, ya, pintu kemarahan, pintu syahwat, dan pintu kenyang. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasinya dan akhirnya kita tidak mudah memberikan jalan setan itu merasuki diri kita dan menggelincirkan kita dari jalan kebaikan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.